Baskara menatap botol murah di tangannya dengan mata merah. Ruang tamunya yang lembab hanya diterangi lampu yang berkedip-kedip. Baginya, alkohol bukan lagi pelarian, melainkan napas. Namun malam ini, cairan itu terasa amis, seperti darah yang membusuk. Di sudut ruangan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang lebih gelap dari bayangan malam. Saat ia menuangkan gelas terakhir, ia melihat pantulan di permukaan cairan kuning kecoklatan itu. Itu bukan wajahnya. Itu adalah sosok dengan mata yang cekung dan kulit yang menggelambir seperti daging busuk. Sosok itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang hitam. Baskara melempar gelasnya hingga pecah, tapi tawa parau itu tetap terdengar di telinganya. Dalam mabuknya, Baskara merangkak ke gudang, mencari botol cadangan. Tangannya justru menyentuh kain kasar yang tertutup debu tebal. Itu adalah sajadah milik almarhum istrinya. Seketika, kilasan memori tentang doa-doa tulus dan aroma wangi surga menghantam dadanya. Rasa sakit itu begitu nyata, lebih perih daripada luka fisik manapun. "Untuk apa kau menyentuh itu? Kau sudah menjadi milikku," bisik sebuah suara berat dari balik punggungnya. Baskara berbalik dan melihat sosok tinggi hitam tanpa wajah, berdiri tepat di depan pintu. Makhluk itu adalah personifikasi dari kecanduannya, setan yang selama ini ia beri makan dengan setiap tegukan hamar. Baskara berlari ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun saat ia menatap cermin, ia melihat dirinya sendiri sedang memegang pisau, sementara di belakangnya, bayangan anak dan istrinya menangis dalam darah. Setan itu merayap di pundaknya, membisikkan bahwa satu-satunya cara untuk berhenti adalah dengan menyusul mereka. Tubuh Baskara mulai bergetar hebat. Keringat dingin mengucur, dan ia mulai berhalusinasi. Dinding-dinding rumahnya seolah mengeluarkan cairan hitam yang berbau seperti alkohol basi. Serangga-serangga kecil mulai merayap keluar dari pori-pori kulitnya. Ini adalah pertempuran fisik dan spiritual. Tubuhnya memohon racun, sementara jiwanya menjerit meminta ampun. Di tengah siksaan itu, pintu kamar terbuka perlahan. Ia melihat istri dan anaknya berdiri di sana, bersinar dengan cahaya putih yang lembut namun menyedihkan. Mereka tidak bicara, hanya menunjuk ke arah-arah kiblat. Namun, saat Baskara mencoba mendekat, tangan-tangan hitam dari lantai menarik kakinya, menyeretnya kembali ke kegelapan. Dengan sisa tenaga, Baskara merangkak menuju sajadah berdebu itu. Ia mencoba mengingat satu saja ayat suci yang dulu sering ia baca. Suaranya serak, tenggorokannya seperti terbakar api. "Bismillah," ucapnya terbata. Setan di belakangnya menjerit, suaranya seperti besi yang digoreskan pada kaca, memekakan telinga. Setan itu menerjang, mencekik Baskara dengan hawa dingin yang mematikan. Baskara merasa nyawanya sudah di ujung kerongkongan. Namun, ia tidak lagi meminta alkohol. Ia meminta kekuatan. Dalam hatinya, ia mengaku kalah pada Tuhan, bukan pada botol itu. Air mata membasahi sajadah yang kini tak lagi berdebu. Cahaya matahari pagi menembus jendela yang kotor. Baskara terbangun di atas sajadah. Tubuhnya lemah, namun pikirannya jernih untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Botol di atas meja telah pecah, isinya menguap. Setan itu hilang, menyisakan keheningan yang damai. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai, tapi malam ini, ia telah memenangkan jiwanya kembali.